Halo, nama saya Anthony Alvin Nathaniel dengan NPM 2207117773. Di sini saya berperan untuk membuat objek televisi. Oke, di sini saya membuat fungsi Draw TV untuk membuat objek TV. Nah, saat di run, tampilannya seperti ini ya. Karena ruangannya ini bertema vintage, maka saya juga mengambil inspirasi untuk membentuk objek TV yang vintage, yaitu TV tabung. Oke, ini dia code-nya. Di sini yang pertama saya lakukan adalah mengubah posisi keseluruhan dari objek TV, yaitu dengan translate dan rotate supaya posisi TV-nya berada di sebelah kanan dan menghadap ke tengah ruangan di sini. Kemudian yang pertama, saya buat bagian belakang TV terlebih dahulu, yaitu bagian yang ini berwarna coklat tua. Ini saya buat membentuk seperti piramid, seperti di bagian belakangnya TV tabung dengan menggunakan objek GL Quartz. Kemudian saya membuat frame TV yang berwarna coklat muda, ini yang menyambungkan antara kaca TV dengan bagian vakum tube di belakangnya. Di sini saya buat dengan solid cube. Lalu ada faceplate TV, ini untuk pemanis supaya bagian TV depan terlihat bersih dengan berwarna silver seperti ini. Juga menggunakan solid cube yang sangat tipis dan saya letakkan di depan dari framenya. Yang berikutnya ada bagian utama dari TV, yaitu bagian layarnya yang berbentuk sphere ini berwarna hitam. Di sini sphere-nya saya buat sedikit cembung. Kemudian juga saya berikan efek pantulan cahaya supaya terlihat bahwa ini adalah elemen kaca. Berikutnya ada detail-detail. Yang pertama ada tombol, yaitu tombol power yang berwarna merah di sebelah bawah sini. Lalu tombol kontrol yang ada 3 berjejer di sini. Ini saya buat menggunakan solid cube yang di looping sebanyak 3 kali, maka bentuknya bisa berjejer. Lalu yang terakhir ada antena di bagian atas dari TV. Nah, antena ini saya buat dengan menggunakan sphere dan juga solid cube yang dibentuk sangat panjang. Nah, sphere-nya ini saya letakkan setengah lingkaran di atas frame TV membentuk dasar dari antena. Lalu solid cube-nya yang sangat panjang tadi membentuk seperti stick yang berfungsi sebagai tiang antena. Itu dia fungsi dari Draw TV. Baik, selamat malam Pak Suyoto dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin Phillips dengan NPM 2207-11789. Dan saat ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami di mata kuliah Grafika Komputer. Saya dapat bagian membuat meja transparan dengan bayangan 4 objek di atasnya. Nah, pertama-tama yang saya lakukan untuk membuat meja tersebut adalah mendefinisikan dulu fungsi yang akan saya gunakan, yaitu fungsi drawGlassTable di file graphics.h. Nah, jadi di kelompok kami, project kami bagi jadi 3 file, ada main, ada header, dan juga ada source. Nah, ini dilakukan supaya memudahkan kami untuk melakukan perubahan terhadap fungsi-fungsi yang ada. Nah, di sini juga setelah kami mendefinisikan pembuatan fungsi drawGlassTable, di sini kami melakukan implementasi pada fungsi drawGlassTable. Pertama-tama, kita melakukan GA push attribute. Di sini kita isi dengan GA enable, dengan GA lightning, GA current, GA color buffer, dan juga GA depth buffer. Nah, kemudian di sini kita lakukan inisialisasi pada 4 atribut yang tipe datanya merupakan tipe data bawaan dari OpenGL, yaitu GA float. Nah, di sini kita melakukan inisialisasi pada table ambient, dan juga table diffuse. Nah, tujuan dari
pendefinisian ini adalah untuk melakukan pewarnaan dan juga pengaturan opacity atau ketebalan di objek meja kita nantinya. Nah, di sini kita isi dengan nilai 0,85, yang mana ini merupakan warna untuk objek meja kita. Nah, di sini kita isi dengan warna abu dan dengan ketebalan 0,5 float atau 50% ketebalan. Nah, kemudian kita juga melakukan inisialisasi pada variabel specular dan juga tabel shininess. Shininess ini fungsinya untuk membuat objek meja kita mengkilap, membuat objek meja kita eh, memantulkan cahaya ketika terkena cahaya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lakukan pemanggilan juga pada fungsi GL enable, kemudian dilakukan pembangunan material dengan fungsi GL material yang masing-masing diisi dengan eh, parameter GL front, GL ambient, table ambient, diffuse, specular, dan juga shininess gitu ya. Kemudian dilakukan GL push matrix, dilakukan GL translate juga, yang mana ini menentukan posisi dari meja kita. Dan untuk posisi sendiri kita lakukan set pada variabel X dengan nilai 0,0, dengan nilai Y kita isi dengan nilai minus 0,33, kemudian untuk Z kita isi dengan minus 1,6. Kemudian untuk scale atau untuk ukuran, kita isi dengan 1,5, 0,25, dan juga 0,2 untuk X, Y, dan Z-nya. Kemudian untuk bentuk dari meja itu sendiri, kita melakukan inisialisasi dengan bentuk solid cube atau bentuk kotak atau kubus dengan nilai parameter 1 float. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan GL pop matrix dan GL pop attribute untuk membangun objek meja kita di main nantinya. Nah, kemudian untuk di main, kita melakukan pemanggilan atas fungsi yang sudah kita bangun dan sudah kita implementasikan sebelumnya. Kita melakukan pemanggilan fungsi di WinMain sebelum melakukan pembangunan objek draw TV. Jadi di sini kita melakukan pemanggilan di sini draw glass table yang sebelumnya sudah kita implementasikan di file graphic.c, kita panggil di sini supaya ketika kita run itu bakalan muncul objek table yang sudah kita implementasikan sebelumnya. Nah, untuk contoh output sendiri seperti ini. Nah, di sini terlihat jelas objek meja muncul di bagian tengah seperti yang sudah dilakukan translate sebelumnya. Kemudian untuk ukuran juga sudah sesuai. Kemudian di sini ada objek bayangan juga dari teko, dari bola, dari kubus, dan juga dari objek torus. Ini eh, semuanya sudah sesuai dengan eh, keinginan dari soal. Nah, untuk presentasi dari saya seperti itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam. Nama saya Ivan Chandra dengan NPM 220711708. Di sini saya membuat bagian sofa. Jadi pertama-tama ada kode untuk mengatur warna dan tekstur dari objek sofa yang akan saya buat. Di sini saya memilih warna pink untuk sofanya. Kemudian ada fungsi kubus sofa. Di sini fungsinya itu untuk membuat satu objek sofa saja. Nah, pertama-tama saya buat dulu main seat base atau dudukan utamanya. Di sini saya buat dengan skala ukuran 1,8 kali 0,3 kali 1,2. Dan saya buat permukaannya satu persatu dengan GL normal dan GL vertex. Saya buat dari bagian atas, depan, belakang, kiri, kanan, dan bawah. Setelah itu, saya lanjut membuat backrest atau sandaran punggung dengan skala ukuran 1,8 kali 1 kali 0,2. Saya buat juga atau persatu sisinya. Kemudian selanjutnya saya buat armrest bagian kiri
dengan skala ukuran 0,3 kali 0,8 kali 1,2. Dan saya juga buat satu persatu sisinya secara manual. Kemudian saya juga buat rack armrest atau sandaran tangan kanan dengan skala ukuran 0,3 kali 0,8 kali 1,2, dan saya buat juga satu persatu sisinya secara manual. Kemudian saya buat juga seat cushion, yaitu bantalan duduk untuk detail tambahan dengan skala ukuran 1,6 kali 0,15 kali 1, dan saya buat juga satu persatu sisinya secara manual. Kemudian saya buat juga base legs atau support kaki sofa bagian bawah dengan skala ukuran 1,9 kali 0,2 kali 1,3, dan saya buat satu persatu sisinya. Kemudian ada fungsi draw sofa. Di sini akan memanggil fungsi kubus sofa tadi sebanyak 3 kali untuk mencetak 3 sofa. Dan saya juga tidak lupa untuk melakukan rotasi 90 derajat agar sofa menghadap ke bagian kanan. Di sini dipanggil 3 kali sehingga saat dijalankan maka muncul 3 sofa yang menghadap ke kanan. Baik, selamat pagi, sore, malam, Prof. Suyoto. Perkenalkan, saya Richard Angeliko Pujahartono dengan NPM 220711747. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pekerjaan saya, yaitu bagian kanvas. Oke, sebelum saya mulai, saya mohon maaf dan mohon izin karena laptop Windows saya bermasalah, maka saya terpaksa record dengan MacBook. Tidak bisa di-run, tapi saya bisa tunjukkan gambar outputnya, Pak. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi untuk bagian pertama itu kita akan load semua texture ya, seperti yang di bagian teman-teman yang lain ada gambar tembok, lantai, atap dan sebagainya. Kalau bagian saya sendiri dimulai dari sini, yaitu load gambar event.bmp. Nah, file gambarnya nanti kurang lebih seperti ini. Ada 4 foto anggota kelompok kami. Lalu untuk bagian pembuatan kanvasnya itu di sebelah. Ini adalah bagian untuk gambar kanvasnya. Jadi untuk bagian yang pertama, 4 baris ini menunjukkan properti material untuk bingkai lukisannya yang dirancang untuk menyerupai bingkai kayu. Lalu pencahayaannya itu dihitung berdasarkan interaksi cahaya dengan material objek yang ditentukan oleh komponen utama, 4 komponen utama, yaitu ambient, diffuse, specular, dan shininess. Oke, lalu untuk yang bagian selanjutnya itu adalah di sini 0,5 menunjukkan penyesuaian ketinggian untuk estetikanya, mungkin untuk membuat lukisan lebih tinggi supaya kelihatan nggak ketutupan objek yang lain. Lalu penempatan Z minus 9,95 ini juga menunjukkan detail agar lukisan itu terlihat menempel pada dinding tanpa masalah rendering. Lalu untuk bagian selanjutnya 4 baris ini menunjukkan bagaimana OpenGL itu menggunakan model pencahayaan untuk membuat objek terlihat lebih hidup. Nah, itu tanpa pengaturan ini itu bingkai akan tampak datar atau tidak realistik sekali. Nah, pemilihan warna coklat atau kilau rendah itu mencerminkan desain interior klasik, dan ini adalah bagian dari langkah yang penting untuk membuat objek terlihat nyata. Lalu di sini ada titik ya, salah satu titik dari empat sisi bingkai yang dirancang untuk mengelilingi kanvasnya. Nah, bisa dilihat di sini ada top frame bagian atas, bawah, kiri dan kanan. Oke, langsung aja lanjut lagi. Untuk bagian selanjutnya, enable GL ini akan digunakan untuk mengaktifkan mode texturing 2 dimensi, memungkinkan OpenGL untuk memetakan gambar texture ke permukaan kanvasnya. Lalu untuk baris yang kedua, itu digunakan untuk memilih texture yang tersimpan di texture indeks keempat yang sesuai dengan file event.bmp. Lalu untuk bagian bawahnya, material properties for painting canvas. Bagian material ini sengaja dibuat netral dengan warna putih dan tanpa kilau untuk memastikan gambar dari event BMP
itu terlihat jelas dan tidak terdistorsi oleh pencahayaan, supaya lukisan mirip dengan kanvas lukisan nyata. Oke, lalu untuk bagian selanjutnya, area gambar. Ini GL Begin untuk memulai penggambaran poligon berupa quad. Lalu untuk selanjutnya kurang lebih ya untuk proses penggambarannya, dan N ini untuk menyelesaikan penggambaran quadnya. Lalu tidak lupa kita juga menonaktifkan di bagian terakhir, menonaktifkan texture dan mengembalikan matriks supaya state bisa digunakan untuk menggambar di bagian yang lainnya. Nah, untuk hasil outputnya kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih.